Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tessa selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Diplomasi Korporat yang saya hormati, saya Yandi Rahmatullah beserta Andini izin memaparkan materi terkait tugas akhir semester yang bertemakan PT Era Jaya Swasembada Tbk Nokia. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Andini. Eh, Baik Ibu, di sini saya mau ngejelasin tentang PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Nokia. Nokia terjebak dengan sistem operasi Shambia yang kurang fleksibel dan tidak dapat bersaing dengan platform yang lebih terbuka seperti Android atau iOS. Selain itu, Nokia juga terlambat dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk smartphone baru mereka. Nokia yang dulunya adalah pemimpin pasar dalam industri ponsel telah melalui berbagai tahap dalam perjalanannya. Berikut adalah tahapan informasi Nokia. Untuk tahapan ini kan ada 5 ya Bu. Yang pertama itu ada tahapan dominasi. Dominasi ini dimulai dari awal tahun 1990-an hingga akhir 2000-an. Nokia dikenal dengan ponsel tahan lama dan inovatif, dengan desain yang sederhana dan fungsional. Nokia juga menguasai pasar ponsel global dengan pangsa pasar yang sangat besar. Selain itu, Nokia juga dikenal dengan sistem operasi Shambia yang cukup populer pada masanya. Yang kedua itu ada yang namanya tahapan transisi. Tahapan ini awalnya itu dari tahun 2000-an hingga awal 2010. Munculnya smartphone yang berbasis Android dan iOS mengancam dominasi Nokia. Nokia juga lambat beradaptasi dengan tren baru dan teknologi smartphone dan gagal bersaing dengan platform yang lebih terbuka dan inovatif. Terus Nokia juga mencoba berbagai strategi untuk mengejar ketertinggalan, termasuk meluncurkan smartphone berbasis Symbian dan kemudian mengadopsi Windows Phone. Yang ketiga itu ada tahapan penurunan. Awalnya itu dari tahun 2010 hingga 2014. Nokia mengalami penurunan penjualan yang signifikan dan pangsa pasar mereka terus menyusut. Windows Phone gagal bersaing dengan Android dan iOS dan Nokia kehilangan momentum di pasar smartphone. Nokia akhirnya memutuskan untuk menjual divisi smartphone mereka ke Microsoft pada tahun 2014. Untuk yang keempat itu ada yang namanya tahapan rekomendasi. Tahapan ini dimulai dari 2014 hingga sekarang. Nah, Nokia fokus pada bisnis jaringan telekomunikasi dan teknologi lainnya. Mereka menjadi salah satu penyediaan peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Nokia juga telah memasuki pasar seperti jaringan 5G dan Internet of Things. Yang kelima ada tahapan pencarian kembali dari tahun 2017 hingga sekarang. Nokia kembali ke pasar smartphone dengan meluncurkan smartphone Android di bawah lisensi HMD Global. Mereka berusaha untuk mengakui kegagalan masa lalu dan fokus pada menghadirkan smartphone dengan harga terjangkau dan fitur yang menarik. Begitu Ibu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang krisis yang dialami Nokia. Krisis yang dialami Nokia di era smartphone merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling terkait. Berikut ada beberapa penyebabnya juga. Untuk yang pertama, kegagalan beradaptasi dengan tren smartphone. Untuk yang pertama, terlambat mengadopsi teknologi layar sentuh. Nokia terlalu lama mempertahankan model ponsel dengan tombol fisik dan gagal merespon tren layar sentuh yang sedang naik daun. Kedua, sistem operasi Symbian yang kaku. Symbian, sistem operasi yang digunakan oleh Nokia, terlalu kaku dan sulit beradaptasi dengan aplikasi dan teknologi baru.
Dan yang terakhir, kurang fokus pada inovasi. Nokia kurang fokus pada inovasi dan pengembangan produk yang menarik. Mereka terlambat untuk bersaing dengan Android dan iOS dalam hal fitur, performa, dan desain. Untuk yang kedua ada strategi pemasaran yang lemah. Kurangnya strategi pemasaran yang tepat sehingga Nokia kurang agresif dalam mempromosikan smartphone mereka dan tidak berhasil membangun citra merek yang kuat di pasar smartphone. Kesalahan dalam mengatur harga. Nokia gagal untuk menetapkan harga yang kompetitif untuk smartphone mereka dan kehilangan daya tarik di pasar yang didominasi oleh smartphone Android dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, struktur organisasi yang lamban. Contohnya struktur birokrasi. Nokia memiliki struktur organisasi yang terlalu birokratis dan lamban dalam membuat keputusan. Ini menghambat Nokia untuk bergerak cepat dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Ada juga kurang fleksibilitas. Nokia kurang fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnis dan menanggapi tantangan yang muncul di pasar smartphone. Yang keempat, kurang perhatian pada ekosistem aplikasi. Ekosistem aplikasi yang lemah, Nokia tidak mampu membangun ekosistem aplikasi yang kuat seperti Android dan iOS. Hal ini membuat smartphone Nokia kurang menarik bagi pengguna yang mencari aplikasi yang beragam dan tersedia secara luas. Dan yang terakhir ada faktor eksternal. Kehadiran pesaing yang kuat, Android dan iOS memiliki keunggulan dalam hal sistem operasi yang terbuka, ekosistem aplikasi yang kuat, dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini membuat tantangan yang sangat besar dalam bersaing di pasar smartphone. Secara keseluruhan, Nokia gagal untuk beradaptasi dengan perubahan pasar smartphone yang sangat cepat. Kurangnya inovasi, strategi pemasaran yang lemah, dan struktur organisasi yang lemban menjadi faktor kunci menyebabkan kemungkinan mereka. Nokia menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar teknologi sangat bergantung pada fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Selanjutnya ada mengalami kemunduran akan dijelaskan oleh Andini. Untuk Andini dipersilakan. Juga baik. Meskipun Nokia telah mengalami kemunduran besar dalam pasar smartphone, mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu dan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi penyebab krisis mereka. Berikut ini ada beberapa penyelesaian yang telah mereka lakukan. Yang pertama ada mengadopsi strategi baru beralih ke Windows Phone. Nokia mencoba beralih ke Windows Phone untuk bersaing dengan Android dan iOS, tetapi sistem operasi ini gagal mendapatkan popularitas yang diharapkan. Fokus pada jaringan telekomunikasi, Nokia juga menjual divisi smartphone mereka ke Microsoft dan berfokus pada bisnis jaringan telekomunikasi. Mereka menjadi salah satu penyedia peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Yang kedua ada kembali ke pasar smartphone dengan strategi baru. Kerjasama dengan HMD Global, Nokia kembali ke pasar smartphone dengan bekerja sama dengan HMD Global yang memiliki lisensi untuk menggunakan merek Nokia. Mereka pada fokus menawarkan smartphone dengan harga yang terjangkau dan fitur yang menarik bagi pasar smartphone. Pasar smartphone menengah ke bawah, fokus pada keunggulan Nokia. Nokia menekankan mereka keunggulan mereka seperti ketahanan dan desain yang tangguh. Mereka juga menawarkan fitur-fitur unik seperti kamera yang bagus dan daya tahan baterai yang lama. Yang ketiga ada strategi pemasaran yang lebih efektif. Menargetkan pasar yang spesifik, Nokia fokus pada menargetkan pasar tertentu dengan kebutuhan dan preferensi yang terdefinisi. Hal ini membantu mereka untuk menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Juga meningkatkan kerjasama dengan mitra. Nokia meningkatkan kerjasama dengan mitra retail dan operator telekomunikasi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang keempatnya ada membangun ekosistem aplikasi yang lebih baik. Dukungan untuk aplikasi Android Nokia
menawarkan dukungan yang kuat untuk aplikasi Android pada smartphone mereka. Menawarkan aplikasi unik, Nokia menawarkan aplikasi unik yang dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna pada smartphone mereka. Dan juga yang terakhir, yang nomor 5 ada meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan beradaptasi. Struktur struktur organisasi yang lebih fleksibel, Nokia telah mengubah struktur organisasi mereka untuk menjadi lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Prioritas untuk inovasi, Nokia telah meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk dan teknologi baru yang inovatif. Meskipun Nokia masih berjuang untuk kembali menjadi pemimpin pasar smartphone, mereka telah melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengatasi penyebab krisis yang mereka hadapi. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Namun, masih terdapat tantangan yang besar di depan mereka untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan di pasar smartphone. Untuk selanjutnya bakal dilanjut oleh Yandi. Silahkan Yandi. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait saran yang bisa diberikan kepada Nokia berdasarkan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk yang pertama, memperkuat inovasi dan pengembangan produk. Fokus pada fitur unik. Nokia harus fokus pada pengembangan fitur dan teknologi yang unik dan diferensial. Mereka harus menawarkan nilai tambah yang tidak dapat ditemukan di smartphone, Android, dan iOS lainnya. Meningkatkan kolaborasi dengan pengembang. Nokia harus meningkatkan kolaborasi dengan pengembang aplikasi untuk mendukung aplikasi yang lebih kuat. Mereka juga perlu menarik pengembang untuk menciptakan aplikasi eksklusif untuk smartphone Nokia. Dan terakhir, investasi dalam penelitian dan pengembangan. Nokia perlu terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru yang inovatif. Mereka harus tetap menjadi pelopor dalam hal fitur dan fungsionalitas smartphone. Untuk yang kedua, menyesuaikan strategi pemasaran. Menargetkan pasar yang lebih spesifik. Nokia harus memilih pasar yang lebih spesifik dengan kebutuhan yang jelas dan menciptakan kampanye pemasaran yang sesuai dengan pasar tersebut. Membangun citra merek yang kuat, Nokia harus memfokuskan kembali pada membangun citra merek yang kuat dan terdefinisi dengan jelas. Mereka harus menunjukkan keunggulan dan nilai yang ditawarkan oleh smartphone. Nokia meningkatkan keterlibatan dengan pengguna. Nokia harus menciptakan hubungan yang kuat dengan pengguna mereka melalui program loyalitas, dukungan pelanggan yang baik, dan interaksi yang lebih personal. Untuk yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan beradaptasi. Struktur organisasi yang lebih fleksibel, Nokia perlu melanjutkan transformasi struktur organisasi mereka untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Prioritas untuk responsivitas. Nokia harus memprioritaskan responsivitas terhadap perubahan pasar dan cepat beradaptasi dengan tim baru. Mereka perlu mampu menciptakan produk dan layanan baru dengan cepat untuk menghadapi persaingan yang sangat cepat. Keempat, memperkuat kolaborasi dengan mitra. Kerjasama strategis. Nokia perlu memperkuat kerjasama strategis dengan mitra kunci, termasuk operator telekomunikasi, pengembang aplikasi, dan produsen komponen. Mereka harus menciptakan aliansi yang kuat untuk bersama-sama mengembangkan produk dan layanan inovatif. Yang terakhir, kelima, meningkatkan dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan yang baik, Nokia perlu menyediakan dukungan pelanggan yang baik dan mudah diakses. Mereka harus menanggapi keluhan pelanggan yang cepat dan efektif. Membangun komunitas pengguna, Nokia harus membangun komunitas pengguna yang kuat di mana pengguna dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan memberikan masukan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Nokia dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil di pasar smartphone yang sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan terkait tugas akhir ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu wabarakatuh.
Hmm.